Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hadirin jamaah saudara yang saya muliakan, Majelis Ilmu Masjid Al-Mukarramin Telkom Jakarta Selatan yang insyaallah senantiasa diberikan keberkahan hidup dalam sehat walafiat, sehingga kita dapat dengan istiqamah mengkaji di samping kita juga bekerja berbuat untuk keluarga. Alhamdulillah kesempatan kita ngaji hari ini, mudah-mudahan apa kita bicarakan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam hidup kita sehari-hari untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita umatnya kala mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan kita di siang hari ini pada kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, bicara tentang adabun naumi, adab etika tidur. Padahal orang semuanya pasti bisa tidur, nggak perlu diajarin tidur ya, betul nggak? Yang penting nyender, suasananya sejuk, sama perut. Alhamdulillah. Ini kemarin ngomong iseng-iseng, padahal ini kita ngomong di situ kali ya, di pojok tuh ada berempat tuh. Gitu Pak Makmun lagi iseng-iseng, Pak Haji Makmun. Segitu dia ngobrol, kesian banget, rengap. Iya betul, berempat ngobrol, saya mau pulang gitu. Kayaknya kagak ada timpalan yang ngobrol kan enak ya. Kita banyolin di kita. Gitu kemarin terus kita ngobrol tuh. Nih karena ngobrol berempat begini, ada temennya nih. Kopi hitam jangan diaduk. Gitu. Ya, sama apa kayak gitu ya. Saya kata gini, setuju. Apa ini dengerin kali ya. Ya. Udah segitu aja dah, saya nggak mau banyarin lagi. Toh ada yang banyarin makan siang bagaimana urusannya? Bisa penuh ini urusannya ya. Ya alhamdulillah tuh udah tercapai dan emang di masjid nggak boleh ngomong sembarangan ya. Nah, kobul di sini itu baru snack doang. Bagaimana kalau nasi padang ini? Udah itu udah alhamdulillah. Kasih snack ya. Saudara yang saya muliakan. Jadi bicara kita tentang masalah adabun naumi, adab etika ya tentang tidur. Saya katakan tadi, semua orang bisa tidur, semua bisa. Enggak perlu dikajiin masalah tidur. Tapi tidur ini yang memberikan sesuatu nilai ibadah gitu maksudnya. Karena semua perbuatan orang muslim, orang yang beriman, manakala sesuai dengan aturan yang Allah perintahkan, sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, maka tidur itu pun akan menjadi ibadah. Apa aja bisa ibadah orang muslim itu. Nggak harus ibadah sholat gitu ya, puasa, enggak. Tidur aja bisa jadi ibadah, manakala itu sesuai dengan aturan agama, tuntunan agama. Gitu ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali ya menuliskan di sini,
Fa idza aradta nauma fa absid firasyaka mustaqbilal kiblati wa nam ala yaminika kama yujamul mayitu fi lahdihi, katanya. Fa idza aradta nauma, apabila engkau ingin tidur, fa absid firasyaka mustaqbilal kiblati, maka hamparkanlah kasurmu mustaqbilal kiblati, mengarah kiblat. Tuh. Jadi nggak sembarangan kalau gitu, arah kiblat tuh. Kasurnya memanjang gini, memanjang sana. Ini sini ke sana, kasurnya gitu, ya. Wa nam ala yaminika, dan tidurlah engkau ke sebelah kananmu, sebelah kanan. Kama yuja'ul maitu filahdihi, seperti dibaringkannya mayit filahdihi, di dalam liang lahat. Pernah kan ngelihat mayit kan? Jenazah masuk ke liang lahat kan? Palanya sebelah mana palanya? Sini ya, sebelah sini, kaki sini kan. Sebelum ditutup dinding ari, kalau bahasa kampung dinding ari namanya ya, papan tuh, dibuka kan? Apanya dibuka? Mukanya ya, muka. Pocongnya dah gitu, pocongnya dibuka. Kemudian diarahkan kemana palanya? Ke kiblat, menyentuh tanah. Tuh jenazah begitu tuh. Jadi ntar inget ya kalau tidur ya kayak begini ya, seakan-akan kita begini nih gitu. Seperti jenazah ditengokkan sebelah kanan, gitu katanya ya. Kenapa kok begitu? Ya. Wa'lam annan nauma mislul mauti wal yaqzata mislul ba'si, gitu katanya. Wa'lam, ketahuilah, annan nauma mislul mauti, bahwasanya tidur itu seperti mati. Awal kematian kan mukadimahnya kan tidur, ya enggak? Mukadimah mati itu tidur sebenarnya. Makanya orang kalau tidur berarti udah siap-siap mati. Paham nih? Sekali lagi nih, kalau orang itu tidur berarti dia siap-siap mati. Makanya kalau bapak belum siap mati jangan. Ya terserah gimana kan. Tapi otomatis begitu tidur indah siap-siap, mislul maut, seperti mati. Udah nggak inget apa-apa tuh. Ada orang ngomong udah nggak denger apa-apa. Pikiran dunia udah nggak ikut pikiran kita. Tidur begitu aja alamnya. Kenapa? Ini kan orang yang tidur kan ruhnya itu kan dinaikkan oleh Allah. Tuh, ini cerita ruh dah nih. Nih orang yang tidur ada ruhnya nyambung, sinyalnya masih ada. Tapi ruh itu naik, kadang-kadang berkumpul dengan alam arwah. Maka jangan heran kalau ada orang yang tidur bermimpi dengan orang-orang yang udah pulang ke rahmatullah, itu kan ngobrol segala macam. Entar waktunya bangun turun tuh, masuk lagi dia itu ke jasadnya, melek dia tuh. Kalau turun nih, kalau turun kagak turun, lewat udah semuanya tuh. Makanya kita tidur di mana aja, saudara, tuh turun-turunnya tuh. Tuh, ya. Jamaah yang saya muliakan. Waliyaqzota mislul ba'si, dan bangun dari tidur itu seperti bangun dari kubur, sama. Ingat lagi tuh, makanya nanti begitu kita wafat, kemudian dimandikan, dikafankan, disalatkan, digotong, kurung batang, masuk ke liang lahat, selesai ditutup, dibangunkan, ya begitu kita sadar tuh, berarti kita di kuburan ini. Tuh. Oh, makanya kalau gitu begitu kita bangun tidur gelap, hati-hati dah tuh. Tidur enak ya, terang ya.
Begitu tidur kita buka mata kita gelap. Bisa dua kemungkinan tuh. Bisa mati lampu, bisa juga udah ada di dalam tuh, saudara yang saya muliakan. Ya. Wala'allallaha ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'idan liliqaihi bi antanama ala taharatin. Nah, ini caranya begini caranya nih. Wala'allaha ta'ala, dan Allah Ta'ala, wala Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala itu yakbidu ruhaka, mencabut ruh engkau, fi lailatika, di waktu malammu itu, fakun musta'idan liliqaihi, maka jadilah engkau bersiap-siap, liliqaihi, untuk menemuinya, bi antanama ala taharatin, dengan cara engkau tidur dalam keadaan berwudu. Berarti kalau kita pengen ruh kita mudah Allah cabut, siap kita dengan kematian, maka jangan lupa sebelum tidur kita wudu sunnah, seperti wudunya sholat sunnah. Jadi kalau mau sholat wudu dulu, mau tidur wudu dulu sih, ya. Dalam keadaan suci kita tidur, dan itu ada malaikat rahmat kiri kanan kita yang menemani di dalam kamar kita. Malaikat rahmat datang tuh, yang ngasih mimpi enak-enak, ya. Kan enak ya kalau kita tidur dalam keadaan suci dengan baca-bacaan yang pernah kita utarakan lalu, ya. Kemudian kita tidur bermimpi dengan kebaikan-kebaikan, mimpi lagi ibadah, mimpi dengan hal-hal yang baik. Begitu melek alam barzah itu nyaman dibanding kita mimpi yang menakutkan, ya. Wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika, wa takuna, dan ada wasiatmu yang ditulis di bawah kepalamu. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah kalau mau tidur sampai kayak begini nih. Kalau mau tidur kayaknya tulis wasiat di belakang kepalamu. Tulis tuh wasiat tuh. Ini yang udah sakit-sakitan kali ya. Kalau yang masih sehat nggak mau kali ya. Yang kita nih yang masih sakitnya jarang bikin wasiat, jarang. Nih kalau yang udah kagak enak banget makan gitu ya, yang udah payah, kalau bisa tuh disuruh sama Nabi apa tuh bikin wasiat tuh sebelum tidur tuh, taruh di belakangnya sini nih, tulisan wasiatnya bagus-bagus. Nah kalau ayah wafat, bilangin undang orang yang sholat jangan kurang dari 40 orang. Cakep gak tuh? Cakep. Guru-guru yang ikhlas undang gitu. Kontrakan ada 10 pintu. Kontrakan 10 pintu. Satu pintu kasih siapa? Kasih ustad. Ustad banyak anak yatimnya, boleh. Tanah yang di sono, yang di samping Pondok Pinang, arah Pondok Indah. No, beliau teman kita, Pondok Pinang dekat Kali Baru. Nyebrang tuh Pondok Indah dekat rumah Ahmad Dhani. Itu ada 2000 meter itu. Kosongin terus, jangan dijual. Tanah orang itu masalahnya itu. Tanah orang, jangan dijual tanah orang, itu kapling masih itu. Tuh, sudah. Nah, itu kasih wasiat yang bagus-bagus wasiatnya, jangan yang jelek-jelek. Ini ada wasiat begini, kadang wasiat. Nah, nanti kalau bapak meninggal, kamu punya adik perempuan, kalau ada jodohnya jangan lupa ramein. Malam pertama cari dangdut yang main SK. Paham SK? Family Group. Aja Rizwan dong tuh.
Saya pernah ulang tahun Famis pakai ceramah, saya ceramah. Orang dangdut diceramahin bagaimana ya? Ya minimal kita ngasih arahan aja dah. Ulang tahun Family Group ceramahnya dari Benz Radio, saya disuruh. Ya, tapi saya nggak nyanyi kagak. Habis ceramah saya pulang. Selanjutnya ya begitu dan orang dangdut ya. Ceramah dulu baru nyanyi. Jadi kita nggak bersih itu dosa lagi urusannya. Ya. Jadi dikatakan di sini wa takuna wasiyatuka maktubatan tatarasika. Dan engkau berwasiat yang ditulis di bawah kepalamu. Wa tanama taiban minadzunubi, dan engkau tidur dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata di sini kita mau tidur aja kita jangan sampai bawa dosa, gitu maksudnya. Kalau ada salah sama temen telepon dulu gitu. Assalamualaikum, telepon. Iya, maaf ya, gue mau tidur. Emang gak mau tidur? Gue minta maaf, tadi gue salah ngomong sama lu gitu. Cakep orang begitu nih. Kalau punya utang, bayarin dulu tuh. Ada nggak orang mau tidur bayar utang dulu? Datengin, jangan sampai tidur dalam keadaan kita punya dosa gitu. Kenapa? Karena khawatir kita nggak bangun lagi, itu maksudnya kan. Kan banyak kan orang-orang kan gitu ya, yang nggak disangka-sangka. Yang tadi pagi kita lari-lari pagi, jalan pagi sama-sama, betul nggak? Begitu habis zuhur dengar kabar apa? Meninggal, gitu kan ya. Kemudian malam kita masih ngobrol, tahu-tahu pagi ada bener-bener dikabarkan teman kita wafat meninggal. Itu makanya dikatakan di sini kalau mau tidur minta ampun dulu sama Allah, minta ampun, minta maaf sama sesama kita. Khawatir kita belum minta maaf, belum minta ampun, maut udah menjemput kita, gitu maksudnya tuh. Ini orang kalau ngikutin kita begini bener semua ya. Seandainya nih kita kita ngikutin kayak begini, kita Imam Ghazali bener semua jadi orang nih. Masya Allah ya. Yang korupsi sebelum tidur balikin dulu, ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Wah korupsi 1M nih, bagaimana ya? Telepon dah, panggil dah karyawan, bagi-bagi rata aja dah dia urusannya. Takut ini kalau kita ngikutin kitab-kitab ulama-ulama salafus saleh, hidup kita bakal benar, rapi hidup kita saudara, nggak ada meninggalkan dosa. Apa yang mau tidur dikatakan di sini jamaah yang saya muliakan ya. Wa tanama taiban minadz-dzunub, dan engkau tidur dalam keadaan ya tidak berbuat dosa tuh, masya Allah. Bertobat daripada dosa. Mustaghfiran, lagi bermohon ampunan sebelum tidur, mohon ampun, istighfar ya. Aziman ala an la ta'uda ila maksiatin, bahkan dia berazam, dia berniat, dia berkeinginan alla ta'uda ila maksiatin, untuk tidak kembali berbuat maksiat tuh. Kalau mungkin siang kita pernah ngomong yang kagak bagus, mungkin siang kita pernah berbuat dosa. Ini Pak Gondo snacknya banyak banget ini. Hah? Oh, ya udah sarang 3. Bagaimana urusan begini? Iya, ya. Bapak silakan Pak, makan nggak apa-apa. Ya kan Bapak kan ini juga. Entar saya abis ini makan abis ini. Silakan sambil dengerin itu ya, kan belum makan siang, ya. Silakan Bapak, nggak apa-apa. Biasa namanya minuman gitu kan. Ada kan aquanya kan? Minum dah nggak apa-apa. Entar kan ada masih lebih tuh, entar kayaknya tuh. Ya dihitung jatahnya 40 ya. Jadi kata gitu, aziman, dia berharap, dia berkeinginan ala an la ta'uda ila maksiatin, untuk tidak kembali berbuat maksiat. Mungkin pernah tadi pagi kita kerja sama teman kita, mungkin. Atau mungkin tadi siang kita pernah ngobrol, pernah bersesuatu yang gak bagus tuh. Itu begitu mau tidur kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besok harinya kalau mungkin kita ada niat pengen berbuat jahat, jangan dikembalikan itu perbuatannya. Tuh, ya. Wa'zam 'alal khairi li jami'il muslimina. Begitu mau tidur, ingat lagi nih, wa'zam, dan berazam, berkeinginan, alal khairi, untuk berbuat kebaikan,
li jami'il muslimina, kepada orang muslim. Gini maksudnya nih. Begitu kita ini ada rezeki malam nih, ada rezeki nih. Diingat sama temennya nih. Alhamdulillah malam dapat rezeki besok nih kalau kerja kasihnya rezeki, pengen banget neraktir teman-teman. Punya azam tuh. Karena saya punya rezeki besok pulang jam siang bisa ngaji, pengen ngajak teman-teman neraktir makan siang. Ada nggak teman kayak gini kira-kira? Pernah nggak malam-malam berpikir kayak gitu saudara tuh? Atau apa aja dah, saya mau sedekah atau berbuat sesuatu apa saja yang baik. Pokoknya kalau begitu mau tidur berazam dia, kalau nanti ya Allah aku bangunkan engkau ya Allah, besok pagi ya Allah saya bisa bekerja. Seandainya di tengah janda pengemis ada orang minta-minta, ada teman yang butuh sama saya akan berbuat kebaikan kepada mereka itu. Itulah azam yang memang dianjurkan kalau mau tidur gitu. Jangan malah dendam sama teman besok nih, kalau kerja nih besok nih, kalau gua bangun gua pagi-pagi dan nih. Nah, jadi kita disuruh jamaah yang saya muliakan berazam untuk yang baik-baik. Kenapa? In ba'atsaqallahu ta'ala, jika Allah Ta'ala membangkitkan kembali dirimu dari tidur, wa tadhkuru annaka satusja'u fil lahdi, dan engkau harus ingat bahwasanya engkau akan dibaringkan di liang lahat. Ya Allah, kalau udah masuk liang lahat udah ada gerak apa-apa dah. Diam aja di liang lahat. Makanya kita suruh sering-sering tuh ngantar orang ke kuburan, sering-sering. Jangan ngantar doang, kalau bisa longok tuh kuburan kayak begitu tuh. Kecil. Ada yang liang lahatnya di tengah, ada nggak ya? Tengah-tengah ya ada. Ada juga yang di pojok ya, di pojok ada tuh. Macam-macam versi tuh. Tapi yang bagus tuh di pojok sebenarnya, dibelah di pojok situ. Di tengah-tengah, Jawa di tengah-tengah tuh. Pakai dinding ari gitu, terus dirapetin dah, dibuka sebagian pocongnya tuh. Ngangkatnya dari atas pelan-pelan tuh ngangkat kan. Angkat jenazah kan gini, ambil dari kerandanya, ambil gini pelan-pelan tuh. Udah nggak berdaya upaya dah, penjabat siapa aja, rakyat sama, diambil begini 3 orang, diturunkan ke bawah gitu, nggak dilempar, kagak, dimasukkan yang di bawah 3, di atas 3, tangan sama tangan kan nyambung ya, nyambung begini. Yang di bawah ngambil peluk gitu tuh. Gitu peluk tuh. Ditarik tuh gini, peluk. Tarik tuh. Enggak boleh diginiin. Nih, tangkap ya. Enggak boleh gitu. Tangkap enggak boleh diginiin tuh, pelan-pelan banget tuh, Masya Allah. Saking lemahnya kita udah enggak punya kekuatan tuh. Makanya bilangin udah kadang-kadang di atas ribut banget lagi. Dorong katanya kan. Masukin tangan. 4. Ada juga nih, na'udzubillah, ada juga begitu masuk lubangnya kurang. Kurang apa? Kurang panjang. Ya Allah, kurang panjang lagi. Begitu udah masuk kurang panjang nih kakinya nih masih nih, sekian senti. Kalau kata orang yang sabar, tunggu sebentar, jangan diturunin. Ambil lagi dikit tuh gitu. Ini ada yang nggak mau susah nih, udah tekuk aja tuh. Lah kaki ditekuk bagaimana urusannya tuh? Udah tekuk dah, udah sore lagi urusannya. Tuh, naudzubillah, mudah-mudahan kita masuk liang lahat pas banget muat dah, saudara tuh ya. Mana hujan udah geluduk, ya enggak? Bawahnya udah banjir, berlumuran dengan lumpur-lumpur. Begitu masuk kagak masuk, saudara tuh. Ini naudzubillah, ini cerita dari kawan suatu sengaja dalam arif ini saya ngajar, ya Allah. Ada orang tua, naudzubillah. Kita ini semua ibrah aja. Begitu masuk liang lahat, padahal diukur sama tukang kuburnya cukup dikubur tuh. Begitu masuk liang lahat, Masya Allah, lebih kakinya nggak masuk, kaki masuk, pala setengah nggak masuk. Akhirnya apa? Sabar. Lama-lama hujan gede,
masih digali juga. 2-3 kali masih kok jadi melar ini orang. Kagak masuk-masuk. Naudzubillah saudara ya. Kita minta maaf Allah jangan kayak begini nih ya. Begitu jamaah yang saya muliakan sampai sore capek orang. Capek. Rupanya udah dah bagaimana caranya yang penting masuk aja dah. Ya begitu caranya itu kesian. Cerita punya cerita ngapa sih begini. Naudzubillah nih. Salah satu amalia selama hidupnya ini suka mindain patok tanah orang. Tuh. Makanya hati-hati, depan rumah kita ada got, jangan diapain, dipindahin, lama-lama ditutup. Habis ditutup biar nggak lewatin pakai pot kembang. Lama pot kembang digeser ke depan, bangun ruang tamu. Ruang tamu selesai, bangun apa lagi? Kamar. Ini yang jadi masalah. Jangan tuh ya. Kembali kepada masalah kita gitu ya. Kemudian kenapa dikatakan wa tazkuru annaka satuja'u fil hadika dzalika wa'idan faridan. Ingat kalau kau masuk kubur nanti seperti orang tidur di liang lahat. Arahnya sebelah kanan, mukanya tengok sebelah kanan. Bahwasanya engkau ya dibaringkan seperti di liang lahat. Kadzalika demikian itulah wahidan faridan dalam keadaan sendiri. Laisa ma'aka illa amaluka, tidak ada yang menemani engkau illa amaluka kecuali perbuatan amal baikmu. Jadi ternyata tidur ini dibuka ujungnya adalah siap dengan kematian. Makanya saya ulang lagi nih, berwudulah dalam keadaan suci. Seandainya kita wafat di malam itu, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, di samping kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Begitu masuk liang kubur sendiri, laisa ma'aka, tidak ada yang menemani kamu illa amaluka, kecuali amalmu. Itu yang kata Nabi gitu ya. Yang mengikuti manusia itu ada 3 gitu kan ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya, yutba'ul maitu gitu ya. Yutba'ul maitu ala salasin, diikuti itu orang yang mati dengan 3. Pertama ahluhu, keluarganya. Ngikut nggak keluarganya? Ikut. Cuman nih saya kasih tahu sebenarnya nih, ahluhu keluarganya yang laki-laki, bukan yang perempuan. Yang perempuan itu cukup di rumah. Sekarang nih perempuan banyak banget ke kuburan sekarang. Pakai seragam hitam dah. Kudungan hitam, baju hitam, selop hitam, tas, payung hitam semua itu. Saya ditanya sama Kiai Cipete tuh, Allah yarham itu Kiai Nur Ali Hamim namanya itu di Cipete, udah meninggal. Nah begini, setelah Abdulhai, antum pernah baca kitab ya? Ente kan baca kitab sering itu katanya. Ada nggak riwayat yang mengatakan kalau takziah pakai hitam-hitam? Lah kagak ada urusannya kan? Belum ketemu belum? Ketemu hitam tuh. Tuh kalau ke kubur kalau bisa itu yang laki-laki aja, yang perempuan jangan. Istrinya pun kalau bisa jangan. Anak perempuannya juga jangan. Yang ke kuburan yang cowok, yang laki-laki aja. Kalau ngajinya sama ustadz, ngaji sama guru ditarik begini. Kalau ngajinya sama sinetron, ya beda saya nih. Tuh. Kubur di mana aja bagus. Kubur di mana aja tanah Allah. Enggak ada kubur kelebihannya kecuali kubur di Madinah dan di Makkah. Itu ya. Tapi tergantung amalnya juga. Mau kubur di tanah kusir sama, mau kubur di jeruk purut sama. Dalamnya lubang-lubang juga, atau kubur yang paling mahal di San Diego Hill, sama nggak ujungnya? Sama, kali di bawahnya ada AC kali, kan nggak juga saudara. Nah jadi katakan gitu amal, maka dikatakan yutba'ul maitu ala sarasin, ya diikutin itu jenazah orang mati dengan 3. Siapa yang ikut? Ahlu, keluarganya, yang laki-laki kalau bisa. Wa maluhu, hartanya, mobilnya. Mobilnya juga, mobilnya bukan mobil dia, dipakai mobil apaan?
ambulan. Kalau dia punya mobil cakep dah, mobil umumnya punya mobil Fortuner, ya, dia punya mobil yang cakep, kira-kira jenazah taruh mobil dia apa taruh ambulan? Ambulan. Mobil Fortunernya buat siapa? Ya siapa naikin? Ustadz kan buat baca doa. Yang dia mah pakai ambulan, nggak ada mobil pribadi, semua ambulan masuk tuh. Mobilnya ngikut nggak sampai kuburan, sampai alaman kuburan doang. Wa amaluhu, dan amalnya fayarji asnani, maka yang dua pulang. Apa yang pulang? Ahluhu, ya, wa maluhu, yang dua pulang, harta dan keluarga pulang. Fayabqa wahid, yang tinggal cuma satu, ya ini amalnya, ya. Jamaah yang saya muliakan. Wala tujza illa bisaika, dan tidak akan dibalas kecuali dengan pekerjaan kamu. Jadi apa yang kita dapatkan di alam barzah itu sesuai dengan perbuatan kita. Padahal ini judulnya adab tidur, ya, ujung-ujungnya ke kematian, betul kan? Padahal kan judulnya kan adab tidur, tapi isinya tentang kematian. Berarti yang namanya tidur ujung-ujungnya apa? Mati kalau gitu urusannya. Makanya hati-hati kalau tidur, bisa bangun lagi, bisa terus tuh semua. Judulnya mah tidur, tapi ujung-ujungnya kematian. Kenapa? Berarti yang namanya tidur pemula. Tidur itu udah mencakupi nanti kamu akan tidur selama-lamanya, gitu maksudnya, ya. Wala tastajlibin nauma takallufan bitamhidil farsi alwati'ati, katanya. Wala tastajlibin nauma, dan janganlah engkau menarik tidur takallufan dengan susah payah, bitamhidil farsi, dengan mengharapkan kasur alwati'ati yang empuk. Jangan. Pokoknya jangan sering-sering atau jangan berharap terus pengen tidur di tempat yang empuk. Kalau yang gak empuk kagak tidur, jangan gitu. Pokoknya udah lelah tidur dah. Kalau bahasa orang Betawi ini jangan ngadi-ngadi, apa yang ada manfaatin aja, gitu maksudnya. Gitu ya. Tapi emang tergantung kebiasaan sih, ya. Orang kalau udah biasa senang tidurnya, maunya kan di kasur yang empuk kan, di alga, spring bed. Itu orang kaya tuh. Kelihatan banget dah kalau orang kaya tidur di tempat kayak begini nih, nggak bisa. Zaman kita kecil tidurnya di mana? Di balai, pakai kasur. Kagak, bletak-bletuk. Tuh. Orang kaya bisa tidur di balai? Nggak bisa. Makanya lihat dah, orang kaya tidur bisa nggak sembarangan di hotel. Kalau orang miskin emang udah biasa di balai, tidur di hotel langorok dia. Jangankan di hotel, di masjid ngempet dikit ada kipas angin, merem itu. Masya Allah. Ternyata udah siap-siap saudara tuh. Nah, jadi artinya dikatakan wala tastajlib an-nauma, janganlah engkau menarik tidur dengan susah payah. Pengennya yang enak-enak, nggak usah. Bitamhidil fars, dengan mengamparkan kasur alwati'ati yang empuk. Tuh. Kenapa? Fa inna nauma ta'tinun lil hayati, karena sesungguhnya tidur itu merupakan, ya, ta'tilun, pengkaburan, lil hayati, bagi orang hidup, persiapan maksudnya. Illa idza kanat yaqzatuka, kecuali apabila bangunmu itu wibalan, menjadi buruk alaik kepadamu. Tapi kalau memang disuruh oleh medis, kamu jangan tidur di tempat keras karena badan kamu itu kurang sehat, maka tidurlah di tempat yang empuk tuh. Tapi kalau kita sehat-sehat aja dikasih yang keras, udah terimain aja. Kecuali dalam keadaan kita sakit tuh, ya. Fanaumuka salamatun lidinika, maka tidurmu, katanya, fanaumuka, maka tidurmu itu salamatun lidinika, ada keselamatan bagi agamamu, ya. Inilah kajian kita pertama tentang masalah tidur di awal. Insya Allah berikutnya kita akan tambahkan lagi
bagaimana kaifiat tidur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah, kesimpulannya pernah kita ulang kemarin, sebelum tidur kita berwudu dulu. Wudu biar rapi seperti wudunya sholat. Setelah wudunya sholat, tidur baca bacaan. Minimal kita baca Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi, kita baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan di ujung surah Al-Baqarah. Apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah fayakfirisa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai selesai. Tidurlah dengan nyaman, insya Allah tidurnya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih mimpi yang nikmat-nikmat, yang indah-indah, dan punya azab untuk beramal soleh. Ternyata jam 3 kita mau kencing, ya enggak? Menandakan Allah bangunkan kita, ya. Kita kencing, jangan ditahan. Kata dokter berat ini nanti, kena masalah penyakit apa namanya itu, kantong kemih. Kalau udah malam jangan dipaksa harus kencing, ya. Begitu kencing, apa ya, kencing doang. Jam 3 ngapain kira-kira nih? Ambil wudu, ngapain? Sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Sholat umpamanya 2 rakaat 4 rakaat, alhamdulillah badan seger, dah. Mau tidur nggak bisa, ada bini lagi celentang, apain? Selimutin, cakep nih, jujur nih. Apain? Yang udah selimutin nih. Iya, isi lagi celentang, apain? Klonin. Udah gede, bangunin, suruh sembahyang dulu. Gitu maksudnya. Jangan kagak-kagak pikirannya. Dicelentang tuh, bangunin, mah, bayang mah, bangun. Dia sembahyang, mata kita masih seger, dia juga seger. Ngapain kira-kira dah? Jangan diapain? Itu terserah, filmnya sampai situ aja urusannya, ya. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.